Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ala quwata illa billah. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam untuk Rasulullah beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua hingga yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Kita kenal di dunia pendidikan tuh ada ranah pendidikan ya, menurut Ki Hajar Dewantoro itu ada 3 ranah pendidikan. Yang pertama adalah ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah bagaimana pendidik itu bisa memahamkan kepada peserta didiknya untuk memahami segala sesuatu, memahami ilmu pengetahuan apapun ya yang diajarkan oleh pendidik kepada peserta didiknya berupa pengetahuan baik saintifik ataupun ilmu-ilmu sosial. Maka seorang pendidik harus menguasai ilmu atau memahami apa yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Ini ranah yang pertama. Kemudian ranah yang kedua adalah ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah sikap. Bagaimana seorang pendidik itu meyakinkan peserta didiknya untuk bersikap, yaitu menerima ilmu yang sudah disampaikan oleh guru ataupun dosen atau murabi kepada peserta didiknya ini. Bagaimana dia harus bersikap dengan ilmu yang telah dia terima itu, ya, atau baik atau buruk, maka dia harus punya sikap. Dan seorang pendidik yang bagus adalah dia bisa memberi gambaran tentang ilmu yang telah diajarkan itu dan bagaimana peserta didik itu harus bersikap menerima ilmu itu. Kemudian ranah yang ketiga adalah ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah aplikasi dari penguasaan ilmu itu. Jadi untuk apa mengetahui segala sesuatu tetapi ilmu itu tidak diaplikasikan, tidak diamalkan. Maka ranah yang sangat penting, ranah yang ketiga ini adalah mengaplikasikan semua pengetahuan yang telah dia pahami. Maka Ki Hajar Dewantoro membuat 3 ranah pendidikan ini. Ternyata beliau ini belajar akan makna dari rukun iman itu sebenarnya. Ya, kalau kita pahami rukun iman atau iman, makna iman itu sendiri kan iqraru bil lisan, tasdiqu bil qalbi, wal amalu bil arkan. Iqraru bil lisan itu berkenaan dengan kognitif, ya, pengucapan dengan lisan. Jadi semua pengetahuan itu memang harus diucapkan atau disampaikan gitu. Baru makna iman yang kedua adalah tasdiq bil qalb, itu meyakini dalam hati. Meyakini dalam hati itu menerima enggak, ya, hatinya itu menerima enggak dengan apa yang telah dia pahami selama ini, ya. Kalau keimanan ini kan bahasanya tentang kekuasaan Allah. Dia menerima enggak Allah pencipta alam semesta ini? Dia menerima enggak Allah itu adalah maha dari segalanya? Itu adalah letaknya di qalb, ya. Tasdik, yakin betul dalam hati bahwa kebenaran itu hanya milik Allah. Baru yang ketiga itu wal amalu bil arkan, itu mengamalkan dalam perbuatan syariah.
Maka klop sebenarnya ya, ranah pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara itu dengan makna iman itu sendiri. Kita paham Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya Islamnya bagus. Kita nggak menyadari selama ini, seakan-akan konsep pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara itu cuman ya sebatas apa yang dia ketahui, padahal dia mendalami arti dari keimanan itu sendiri. Nah, yang jadi poin bagi kita adalah bagaimana kita ya setelah mengetahui ya, memahami segala sesuatu. Ini perlu pengetahuan ya, perlu ilmu. Karena segala sesuatu kan untuk mengetahui itu dengan ilmu. Karena tanpa ilmu ya kita itu ya buta sebenarnya. Segala sesuatu itu harus diungkapkan dengan ilmu pengetahuan. Maka Rasulullah sendiri memang mewanti-wanti untuk menuntut ilmu itu sampai akhir hayat, bahkan ya, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke yang lahat, tuntut ilmu. Bahkan di hadis lain ada walau bisin, walau sampai ke negeri Cina sekalipun cari ilmu apapun. Nah, baru nanti ajaran tentang faktor tasdik bil qalbi itu yang perlu penekanan. Makanya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang murabi, sebagai seorang guru, dia harus meyakinkan kepada peserta didiknya bagaimana dia bisa menerima kebenaran itu. Baru yang terakhir adalah dia mengamalkan apa yang dia pahami. Dan itu poin paling penting sebenarnya. Dia bisa mengamalkan apa yang dia ketahui. Bukan hanya sebatas ilmu saja. Atau Islam hanya dipandang sebagai ilmu Islamologi, nggak ada gunanya, nggak ada artinya kalau belajar Islam hanya sebatas ilmu saja. Karena yang dinilai nanti di hadapan Allah adalah amal dari perbuatan kita itu, sejauh mana kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ibrah dari teorinya Ki Hajar Dewantara ini, sehingga kita bisa bukan hanya belajar, tapi kita juga harus yakin dengan apa yang kita pelajari benarannya dari Allah, kemudian kita bisa mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahannya kemarin pertemuan akhirnya malah